Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ardipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity based costing. Pengertian activity based costing. Apa itu activity based costing? Sebuah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas tertentu yang berkontribusi terhadap pembuatan produk atau penyediaan jasa. Metode ini bertujuan untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional dengan memperhatikan setiap aktivitas yang digunakan dalam proses produksi atau operasional. Tujuan dari activity based costing yaitu untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat dengan cara mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, menentukan harga produk atau jasa secara tepat, serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar. Yang pertama yaitu identifikasi aktivitas. Semua aktivitas yang diperlukan dalam proses produksi atau operasional diidentifikasi. Yang kedua, penentuan cost driver. Faktor yang menyebabkan terjadinya biaya cost driver untuk setiap aktivitas yang ditentukan. Contohnya jumlah mesin yang digunakan atau waktu tenaga kerja. Yang ketiga yaitu alokasi biaya ke aktivitas. Biaya-biaya dialokasikan ke setiap aktivitas berdasarkan penggunaan sumber daya. Yang keempat yaitu perhitungan biaya produksi. Biaya setiap aktivitas kemudian dialokasikan ke produk atau jasa berdasarkan tingkat penggunaan aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik activity based costing. Yang pertama yaitu menggunakan cost driver, yang kedua menekankan efisiensi dan akurasi dalam perhitungan biaya, yang ketiga cocok untuk perusahaan dengan banyak produk, layanan, atau proses yang kompleks. Komponen utama yang pertama yaitu aktivitas, tugas, atau proses yang dilakukan, misalnya produksi atau pengemasan. Yang kedua cost driver, faktor penyebab biaya, misalnya jumlah jam kerja, jumlah unit produksi. Yang ketiga overhead cost, biaya tidak langsung yang dialokasikan berdasarkan cost driver. Selanjutnya yaitu proses activity based costing. Yang pertama, identifikasi aktivitas yang relevan. Yang kedua, tentukan cost driver untuk setiap aktivitas. Yang ketiga, kumpulkan biaya overhead berdasarkan aktivitas. Yang keempat, hitung tarif overhead per unit cost driver. Yang kelima, alokasikan overhead ke produk berdasarkan penggunaan cost driver. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan dari activity based costing yang pertama yaitu alokasi biaya overhead lebih akurat, yang kedua mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah dan non-nilai tambah, yang ketiga membantu pengambilan keputusan strategis seperti eliminasi aktivitas yang tidak efisien. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari activity based costing yang pertama yaitu biaya implementasi dan pemeliharaan tinggi. Yang kedua, membutuhkan data aktivitas yang detail. Yang ketiga, tidak semua perusahaan cocok menggunakan activity based costing, terutama yang sederhana. Kapan sistem activity based costing diperlukan? Yang pertama, sistem penjualan yang sudah terotomatisasi di pabrik. Yang kedua, diversitas produk sangat tinggi dalam hal volume, ukuran, dan kompleksitas produk. Yang ketiga, persaingan yang semakin erat meningkatkan biaya kesalahan yang disebabkan kekeliruan dalam penentuan harga jual, jika manfaat menggunakan sistem tersebut lebih besar dari biayanya. Biaya per unit cost. Biaya per unit adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Biaya yang dihitung berasal dari pembebanan biaya ke objek biaya seperti produk, konsumen, pemasok, dan bahan mentah. Rumusannya yaitu biaya total dibagi dengan jumlah unit produksi. Biaya produk berdasarkan kepentingan pelopor eksternal. Biaya produk dapat diklasifikasikan menjadi 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan baku, penggunaan bahan-bahan yang dapat dilacak secara langsung ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Misalnya yaitu kayu di pabrik mebel, baja di pabrik mobil, terigu di pabrik roti.
Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang dapat dilacak secara langsung ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Misalnya yaitu tukang kayu di pabrik mebel, tukang las di pabrik mobil, pilot di maskapai penerbangan. Yang ketiga yaitu biaya overhead, biaya yang tidak langsung terkait dengan proses produksi atau jasa tetapi diperlukan untuk menjalankan bisnis. Misalnya yaitu biaya sewa gedung, biaya pajak, biaya asuransi, biaya penyusutan, biaya gaji karyawan non-produksi, biaya ATK dan biaya transportasi, biaya pemasaran dan promosi, biaya penjualan, biaya listrik. Penentuan biaya per unit produk. Biaya per unit produk dihitung dengan cara berikut. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga langsung total ditambah biaya overhead total dibagi dengan unit produksi total. Biaya normal. Pendekatan biaya normal adalah penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan dalam satu periode. Pembebanan biaya overhead dilakukan dengan penentuan tarif pembebanan terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan biaya overhead yang disebabkan dalam satu periode dengan cara mengalihkan tarif dengan aktivitas yang digunakan untuk mendapatkan informasi biaya. Tarif overhead rumusannya yaitu anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran pengguna aktivitas. Metode penentuan biaya produk. Ada dua kelompok pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya produk, yaitu pendekatan berbasis unit konvensional dan pendekatan berbasis aktivitas, activity based costing. Pada pendekatan konvensional terdapat dua metode yang lazim dipergunakan, yaitu metode tarif tunggal dan tarif departemental. Penentuan biaya produk kontemporer. Activity based costing, aktivitas berbasis biaya, adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya, seperti produk, jasa, atau konsumen, berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Premis pendekatan ini adalah produk atau jasa perusahaan merupakan hasil dari aktivitas dan aktivitas merupakan penggunaan sumber daya yang menghasilkan biaya. Contoh penerapan activity based costing. Perusahaan XYZ memproduksi dua jenis produk A dan produk B. Berikut ini adalah data produksi dan biaya overhead perusahaan selama 1 bulan. Langkah pertama yaitu hitung tarif per unit cost driver. Pengaturan mesin. Rumusannya yaitu tarif per unit driver sama dengan total biaya overhead dibagi total aktivitas. 30 juta dibagi 150 hasilnya 200 juta per pengaturan mesin. Yang kedua, infeksi kualitas. 20 juta dibagi 200 sama dengan 100.000 per infeksi. Yang ketiga, pemakaian mesin. 50 juta dibagi 10.000 sama dengan 5.000 per jam mesin. Langkah kedua, hitung total biaya overhead untuk masing-masing produk. Produk A, biaya pengaturan mesin 50 dikali 200.000 sama dengan 10 juta. Biaya infeksi kualitas 80 dikali 100.000 sama dengan 8 juta. Biaya pemakaian mesin 4.000 dikali 5.000 sama dengan 20 juta. Total biaya overhead produk A 10 juta ditambah 8 juta ditambah 20 juta sama dengan 38 juta. Produk B, biaya pengaturan mesin 100 dikali 200.000 sama dengan 20 juta. Biaya infeksi kualitas 120 dikali 100.000 sama dengan 12 juta. Biaya pemakaian mesin 6.000 dikali 5.000 sama dengan 30 juta. Total biaya overhead produk B 20 juta ditambah 12 juta ditambah 30 juta sama dengan 62 juta. Langkah ketiga, hitung biaya overhead per unit. Produk A, biaya overhead per unit sama dengan total biaya overhead produk A dibagi jumlah unit produk A sama dengan 38 juta dibagi 5.000 sama dengan 7.600 per unit. Yang kedua, produk B, biaya overhead per unit sama dengan total biaya overhead produk B dibagi jumlah unit produk B. 62 juta dibagi 10.000 sama dengan 6.200 per unit. Hasil akhirnya yaitu tarif yang pertama, tarif per unit cost driver.
Pengaturan mesin 200.000 per pengaturan, infeksi kualitas 100.000 per infeksi, pemakaian mesin 5.000 per jam. Yang kedua, total biaya overhead. Produk A 38 juta, produk B 62 juta. Yang ketiga, biaya overhead per unit. Produk A 7.600 per unit, produk B 6.200 per unit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.